Inilah yang kami renungkan setiap waktu, selain nyanyian pujian dan pengagungan. Demikian pula kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga di hidup kami. Kalau kami sebut satu persatu, tidak akan tidur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mulia, Kau tidak bercacat celah, sempurna perbuatanmu di hidup kami. Thank you, terima kasih. Biar hari ini di antara kami jemaatmu kalau ada yang kehilangan damai sejahtera, Kau kembalikan Tuhan. Pulihkan sukacita yang telah pudar dan kasih yang sudah luntur. Biar kami sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus diajari bagaimana bersekutu dengan Tuhan di pagi, siang, dan malam hari. Kami ingin masuk dalam mazmur-mazmur hati yang membawa kami dekat ke tata Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu di malam hari ini, sembunyikan hamba di balik salibmu, seperti biasa-biasanya, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Sebelum duduk, coba disapa dulu kanan kirinya sekali lagi, katakan welcome home. Puji Tuhan ya. Silakan duduk kembali. Mazmur kita bahas seharian. Kalau Anda ketinggalan, dengarkan sisanya. Tadi pagi, siang, sore saya tanya sama jemaat, mazmur yang mana cocok untuk Anda. Di kebaktian ini Anda tidak punya pilihan. Tinggal satu yang belum dibahas. Jadi kalau Anda ketinggalan, dengarkan yang lainnya. Di kebaktian yang klimaks ini, saya ingin bahas mazmur untuk orang yang susah tidurnya. Sebenarnya sih gak semua orang susah tidur kalau dalam masalah. Ada dua tipe orang tadi saya singgung di salah satu ibadah. Ada orang kalau stres gak bisa tidur, tapi ada orang yang, ada jenis orang lain kalau stres malah tidur. Gak tahu Anda tipe yang mana. Ya, kalau ada orang yang ada kepikiran tuh langsung tidur, tapi males bangun, gak mau bangun kalau bisa. Tapi ada orang tertentu, tidak sedikit pula, yang jikalau kepikiran sesuatu gak bisa tidur-tidur dia. Kalau itu adalah Anda, maka firman ini untukmu. Sekalipun ini bukan Anda gak begitu. Firman ini bermata dua. Ambillah prinsip besarnya, gimana kita bisa menanggulangi hati kita ketika sedang gundah gulana. Mazmur pasal yang keempat, ayat 1-9 saya baca semua dulu, doa pada malam hari. Ini mazmur untuk orang yang susah tidur. Untuk pemimpin biduan ayat pertama dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru jawablah aku. Kata Daud, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Tunggu dulu ya, jangan tidur dulu, dengar khotbah dulu. Segera tidur nanti waktu pulang. Saya ulang, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Susah tidur itu sekarang jadi penyakit dunia. Dan tidak sedikit di antara kita yang sekali-kali alami. Tapi semakin banyak orang-orang yang gak bisa tidur itu lama sampai ketergantungan dengan obat-obatan. Sebenarnya kuncinya bukan terletak pada obat-obatan itu. Karena kalau berjangka panjang efek sampingnya lebih bahaya. Tanya dokter sendiri, Anda akan tahu. Sebenarnya kalau kita bisa mengerti intisari dari Mazmur pasal 4 ini, kita akan bebas merdeka. Karena firman Tuhan itu memerdekakan. Daud
Saat itu nggak tahu kenapa, tapi Mazmur-Mazmur ini semua dicatat, digubah, ditulis sebagai lagu atas dasar true story atau sebuah kejadian dalam kehidupan penulisnya. Daud pasti sedang di dalam tekanan, di dalam masalah. Paling tidak di salah satu ayat yang kita baca, dia kena fitnah. Itu kayak di hati itu bahasa Ibraninya keki. Kayak kesel gitu. Hatinya itu mangkel, kata orang Surabaya. Kayak hatinya itu nggak terima. Apa saja bisa jadi kepikiran. Hati-hati, hatimu bisa tertusuk panah api si jahat. Sedangkan kita tahu dalam Mazmur 127, Tuhan memberikan tidur kepada orang yang dia cintai. Salah satu tanda bahwa orang itu hidup dalam cinta kasih Allah adalah orang itu bisa tidur pulas tanpa gangguan. Jadi kalau kasih terganggu, tidur terganggu pula. Bukan hanya itu, Mazmur 127, sisi satunya lagi adalah Tuhan justru bekerja atau memberikan sesuatu, tunggu dulu saat orang itu tidur. Sama dengan operasi. Operasi kan pertama-tama anestesi. Tergantung ada operasi yang dibius total, ada yang dibius tengah, atau dibius lokal. Tapi kalau kita mau mencapai hasil yang maksimal, misalnya operasi besar, bius total. Baru setelah itu, operasi itu bisa terjadi tanpa gangguan, tanpa distraction, lalu berhasil dan sembuh. Ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, Adam dikasih anestesi ilahi, maka Tuhan membuat Adam tidur pulas. Allah, sebagian dari pekerjaan Allah dalam hidup anak-anaknya, itu pada saat anaknya itu tidur. Karena tidur itu sebenarnya bukan sekedar istirahat. Tidur itu takdir. Diciptakan Allah, kita itu satu hari harus tidur pulas sekian jam. Berarti ada panggilan ilahi di dalamnya. Tidak heran setan tahu potensi itu dan ganggu. Karena dia tahu kalau sampai waktu yang sakral itu terganggu, kita gak akan mendapat mimpi indah, tidak akan dapat mimpi dan penglihatan. Dan hidup kita juga jadi tidak seimbang, jadi gak sehat. Jadi kelelawar malam begadang, paginya bengkak matanya. Kedua kelopaknya kudu tertutup saja. Terbolak-balik semua jadi gak indah pada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktu. Hanya indah pada waktunya. Mau ngalami berkat Tuhan, tidur waktu tidur, bangun waktu bangun, kerja waktu kerja, di gereja waktu di gereja. Di gereja jangan mikir kerja, di kerjaan jangan mikir pelayanan. Semua indah pada tempatnya. Setan tahu, jadi saya ingin membicarakan sesuatu yang sifatnya dasar. Ini pun pengajaran firman bahwa tidur itu perlu. Bukan hanya Tuhan memberi tidur kepada barang siapa yang dikasihinya, tapi Tuhan juga baru bekerja di beberapa hal-hal tertentu di hidup ini saat kita tidur. Seorang pemain bola tahu, seorang atlet ya, sekalipun dia latihan setengah mati, malam dia harus istirahat cukup. Karena semua yang dia latih, rekam ulang, tendang satu arah berkali-kali, atau kalau main basket lemparkan ke basketnya itu beribu kali, beratus kali minimal. Itu semua percuma kalau kita kurang tidur. Waktu tidur itulah, itu baru mendarah daging. Apa yang kita latih tadi itu baru meresapi. Sehingga jadi refleks-refleks. Menjadi refleks-refleks yang spontan. Bahkan kadang-kadang seorang atlet, saya pecinta basket soalnya, gak usah lihat gitu aja, langsung masuk seperti Steph Curry. Itu karena istirahat. Istirahatnya cukup. Gak mungkin dia diizinkan begadang kalau besok final. Pasti sama coach pelatihnya sudah diwanti-wanti. Bahkan oleh pemilik klubnya, lu jangan main-main ya. Besok itu pertaruhan. Jadi jangan pernah remehkan. Sebagai seorang pengkhotbah juga sama. Atau seorang yang harus menaruh dalam kata-kata atau tulisan. Biasanya keteledoran terjadi kalau kita kurang tidur, kurang bobok. Pernah ada kecelakaan pesawat di dunia ini adalah karena orang yang menjaganya di menara itu kurang tidur. Pilot juga pernah kan terjadi masalah atau kasus. Kurang tidur, harus menjaga omongan. Lalu besok kan pulasnya waktu justru pegang setir. Jadi harus hati-hati. Ada banyak kecelakaan terjadi dan seorang pembicara juga sama. Ada bagian-bagian otak kita, saya tidak masuk ke ilmu ya, ilmu itu biarkan ilmuwan, saya pendeta. Tapi belajar dari pengalaman lah.
Kalau kita kurang tidur, itu betul-betul perlu keajaiban untuk bisa menaruh kalimat. Karena otak kita itu korsleting, tidak bisa compact disk, tidak bisa kita itu membuat efisiensi kata-kata, apalagi ketajaman efektivitas. Untuk kita bisa menatanya protein semua, bukan hanya berdoa. After you doa, harus istirahat. Nah ini tantangan buat saya, karena saya tadi pagi aja bangun jam 3. Jam 3 udah seger tadi, udah kirim ke grup-grup. Mereka masih tidur mungkin, ada satu tiba-tiba deng, jam 4 jawab saya. Ya memang kalau kita semua hamba Tuhan weekend gini semua sudah terjaga pagi-pagi. Jujur saya semalam kurang tidur, bukan tidak mempraktekkan firman, bukan. Ya, tapi I hope I can pull this through untuk mengajarkan sesuatu. Sekarang sudah ngerti ya tentang tidur itu pentingnya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, waktu tidur jangan bawa dendam di hati. Jangan kau kontaminasi mesbahmu itu. Sleeping is a blessing. There is blessing in sleeping. Untuk kita itu tertidur dan berdoa dulu. Biasakan doa sebelum kita itu pulas. Orang terakhir yang kita harus ajak bicara, orang terakhir adalah Tuhan. Orang pertama yang kita ajak bicara atau yang kita sapa harus Tuhan Yesus. Makanya di pasal 3 sebelumnya itu kebaktian 1 tadi khotbah saya. Nyanyian di pagi hari. Saya kasih judul Mazmur untuk orang yang takut menghadapi harinya. Orang pertama kau sapa itu Tuhan, yang terakhir pula Alfa Omega. Jangan lupa. Ya, ada banyak ide itu Tuhan beri pagi-pagi fresh. Oh, tiba-tiba semalaman gua pikirin lembur-lembur. Pagi-pagi tiba-tiba Eureka, langsung aja seperti Einstein aku temukan rumusnya. Gitu aja. Kadang-kadang kita gak temukan langsung waktu upon waking up atau waktu kita tersadarkan. Tapi mungkin waktu kita saat teduh pribadi, 1 jam kita sisihkan. Lalu kita sembahyang cari Tuhan sebelum kita mandi-mandi siap ke office dan sebagainya. Atau siap kuliah. Atau ibu rumah tangga siap ke dapur kerjanya, belanja. Tuhan kasih di sana. Waktu kita memberikan embun pagi kesegaran itu pada Tuhan. Penting loh ini. Ngapain sih Pastor Philip khotbah soal tidur? Saya rasa ini efek sih ke dalam hidupmu. Maka apapun yang penting dalam hidupmu penting bagi aku dan harus aku ajarkan. Secara firman. Mari sekarang kita lihat sedikit. Mulai kita lihat satu persatu, kita bahas ya ayat per ayat. Mazmur untuk orang yang susah tidurnya. Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Kita semua tahu ini Mazmurnya Daud. Dia ngalami apa kita gak tahu persis. Gak semua Mazmur itu ketahuan. Itu lagi kejadian apa. Kita ahli teologi pun hanya bisa meraba-raba. Tapi ada beberapa yang jelas sekali. Misalnya salah satu Mazmur yang saya bahas hari ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia lari dari Absalom. Nah itu jelas itu 2 Samuel pasal 15-18. Kalau yang ini kita tidak tahu apa. Tapi saya bisa mereka-reka kira-kira dia ini mengalami masalah. Dan Daud pun mengalami susah tidur seperti kita. Untuk pemimpin biduan garis bawah. Untuk pemimpin biduan ini bicara tentang lagu yang dikasihkan ke WL-nya. Tapi kata untuk pemimpin di sini juga secara profetik bicara bahwa justru percaya nggak? Orang-orang yang paling nggak bisa tidur di dunia ini adalah para pemimpin. Sungguhan loh, jangan iri sama sukses orang. Aduh aku mau, andai kata aku bisa sekaya dia. Malah justru banyak orang-orang kaya gak bisa tidur. Ini gak termasuk saya ya, saya gak bisa tidur tadi malam itu lain cerita. Bukan karena saya kaya, tapi saking lelahnya gak bisa tidur. Terus pikirannya pagi harus pagi bangun gak tidur sekalian jam 3 udah melek. Udah seger sekali, udah berdoa segala. Jadi banyak orang kalau punya banyak tanggung jawab itu lebih menantang. Tantangannya lebih besar untuk dia itu bisa taruh pikiran itu lebih besar. Makanya itu kita semuanya itu harus belajar untuk bersyukur dulu. Dan belajar mencukupkan diri, jangan iri dengan orang lain. Kita sih maunya lebih besar, whatever it is apapun itu. Tapi kadang-kadang kita tidak punya mental strength. To carry a greater task. Kita tidak punya yang namanya kekuatan mental yang cukup untuk mengangkat bobot atau beban yang lebih berat. Makanya itu iri hati itu bodoh sekali. Ya, mari kita percaya untuk taraf ini, di titik ini dalam hidupku, kasih karunia Tuhan cukup bagiku.
Lalu bertumbuhlah sesuai seiring dengan kekuatan moralmu, kekuatan emosionalmu, kekuatan spiritual terutama, hubunganmu dengan Roh Kudus, persekutuanmu dengan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, banyak leader di dunia ini, saya curiga, saya nggak tahu, karena saya nggak tahu, tapi para presiden, perdana menteri itu kayaknya, saya nggak tahu gimana mereka bisa menata pikiran mereka di taraf sebagai manusia. Saya tahu bahwa pemimpin itu jauh lebih challenging. Doakan pemimpinmu, jangan kau kritiki saja. Kalau Anda anak muda, papa mama masih aktif, papa apalagi misalnya berjuang di marketplace, di dunia kerja, doakan, gak gampang loh. Anak-anak muda yang ada di sini gak gampang jadi papa mama, membesarkanmu aja susah. Apalagi cari nafkah. Dan kedua-duanya, doakan mereka. Karena setan tuh selalu ingin memukul para leader dan pemimpin-pemimpin. Kalau bisa curi kesehatannya, kalau bisa ganggu aktivitasnya, kalau bisa membuat hidup mereka imbalance, membuat hidup mereka itu sempoyongan, kehilangan keseimbangan. You pray for them, pray for your mother, doakan ibumu. Doakan bosmu, jangan hanya selalu kita itu kurang-kurang melulu, lalu kita rasan-rasan di belakang, yes sir, di depan tapi lalu kita cibir dia. Don't do that. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Doakan. Pemimpin biduan, untuk pemimpin biduan, pray. Atasanmu itu doakan. Doakan pemimpin CG-mu atau coachnya, di atasnya lagi supervisornya, atau supervisornya supervisor, TL-nya, di sini bahasanya team leaders, atau bahkan pastornya, you pray for them. Not easy loh untuk carry such an anointing atau urapan seperti itu. Karena sebagai pemimpin itu, kita itu garis depan. Jadi apa-apa itu ngantem kita dulu, baru ngantem pengikut kita. You pray for them. Kadang-kadang ada yang namanya gangguan tidur itu terjadi akibat apa? Tidak tentu karena stres, juga bisa karena peperangan rohani. Doakan mereka. Sebuah pesan sederhana. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Tapi sekarang lupakan tentang leader atau bukan. Ini berlaku untuk kita semua. Dengan permainan kecapi kita ingat cerita ketika ketika Saul lagi stres. Kalau Saul itu masalah dosa, pemberontakan terhadap Allah, jadi dia itu diganggu roh jahat, salahnya sendiri memang, tetapi puji Tuhan ada seorang pemain kecapi yang masih muda, laki-laki namanya Daud. Kemerah-merahan dia, tapi setiap kali dia mainkan kecapi, roh itu mundur dari Saul, roh-roh jahat itu. Jadi bagi Anda yang merasa susah tidur sekali-kali atau justru sekarang sudah jadi kebiasaan, insomnia dan pakai obat-obatan, dengarkan firman ini, ada hikmat dalam perkataan yang akan keluar dari mulut saya. Dengan permainan kecapi, tahukah bahwa Mazmur itu healing music? Why don't you try yang namanya terapi pujian? Memuji Tuhan. Saya itu pernah depresi. Jangan pernah kita remehkan anak muda itu tahu apa. Anak muda itu dunianya kan muda. Kita ini loh, orang-orang tua ini yang lebih kompleks. Nggak tentu loh. Anak muda itu menghadapi tantangan zaman. Dan tambah lama bumi ini semakin tua, semakin zaman edan. Jadi kita harus mendoakan anak-anak kita. Jangan hanya tuduh-tuduh mereka. Jangan remehkan mereka. Meskipun mereka belum bekerja, belum punya tanggung jawab sebesar Anda. Tapi di zaman kita muda, gak seperti mereka hari ini. Zaman saya muda dulu itu belum ada pelangi. Oh, pelangi ada yang ada di atas sana. Pelangi LGBT. Sekarang susah jadi anak-anak muda. Zaman saya dulu, saya masih ingat waktu saya kecil. Ada artis Hollywood kena AIDS itu HIV. Wow, heboh. Sekarang apa? Tidak headline news lagi. Zaman sekarang itu lebih susah. Jadi pray for young people. Hari-hari ini waktu saya melayani, saya ketemu loh banyak anak-anak muda yang stres loh. Jadi jangan apalagi kalau sama orang tuanya tidak komunikasi. Terus papa mamanya taunya hanya menuduh aja, kalau salah dimarahi. Tidak ada kekuatan moral, tidak ada support mental support dari mami daddy. Emotional support juga gak ada, anak-anaknya itu hampa secara emosi, perasaannya tuh gak diperhatikan. Gak ada keintiman di dalam keluarga. Bahkan tidak ada quality talk, tidak ada waktu kualitas. Apalagi spiritual support atau dukungan spiritual, nggak ada lah. Orang tuanya nggak tahu, bahkan orang tuanya nggak membangun kerohanian, gimana bisa bangun anaknya?
Jangan kita anggap enteng anak-anak kita. Anak kecil sekarang itu bisa stres. Dari zaman saya aja 30 sekian tahun yang lalu, saya umur 18 tahun itu kena depresi. When I was 18. Mungkin juga ada pindah-pindah tempat itu pengaruh buat saya. Waktu itu kami sebagai keluarga gak ngerti seperti ini. Umur 6 saya sekolah Taiwan. Pulang dari Taiwan gak bisa bahasa Indonesia, dibully di Indonesia. Bullying itu terjadi loh. Saya dibully di sini, dihajar saya. Sungguhan dihajar secara fisik. Kan udah bisa ngomong bahasa Indonesia, habis saya. Sudah bisa ngomong bahasa Indonesia, cabut lagi saya ke Singapura. SMP di sana. SMP baru selesai di sana, saya pindah ke Kanada SMA. Kuliah di situ. Bukan karena itu sih, tapi karena pergaulan. Saya banyak stres dulu. Umur 18 saya depresi 3 kali mau bunuh diri. Depresi saya menjadi umur 16 sampai 18. Sampai dengar suara. Suaranya gak enak sih. Saya tahu terjadi. Akhirnya saya ngerti itu roh jahat. Tapi dulu saya gak tahu. Saya kira apa, saya gila. Saya dengar suara bunuh orang itu. Makanya jangan heran kalau kita lihat di video ada anak muda. Di video di news di berita, lalu dia masuk penjara, waktu ditanya, kenapa kau membunuh? Ada suara menyuruhku. Dunia menyebut dia sakit jiwa. Tapi kita juga tahu ada roh jahat. Saya dulu tuh parah. Umur 16-18 itu. Jangan kau remehkan anak-anak muda. Pray for your sons. Pray for your children. Doain anak-anakmu. Jangan dianggap remeh. Oh tapi kan keluarga kami Kristen. Oh. Jauhkan, bebaskan kami dari jahat adalah doa Bapak kami. Justru untuk anak-anak Tuhan doa itu. Tahukah setan itu menargetkan pertama-tama anak-anak Tuhan? Dia tidak menargetkan anak-anaknya sendiri, wong sudah miliknya. Anak-anak terang. Tidak nakut-nakuti, tapi supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Pray for young people nowadays. Doakan untuk orang-orang muda hari-hari ini. Ternyata saya dalam melayani, saya menemukan bahwa banyak anak muda tidak bisa tidur. Lucu ya, ironis sekali. Gak terdengar di zaman-zaman kita. Saya sarankan muda tua kalau kita ngalami pergumulan ini, terapi pujian itu apa? Permainan kecapi itu gak harus alat musiknya kecapi beneran, tetapi sering mendengar puji-pujian. Bahkan kalau bisa suka memuji Tuhan, itu luar biasa efeknya. Saya bebas, itu umur 18 tahun. Itu waktu saya bertobat lahir baru di Kanada, itu saya dengar lagu-lagu misalnya Pak Williar Count, ya kan? Pastor Robert Lea, itu lagu-lagu zaman dulu tuh hit sekali di antara gereja-gereja karismatik. Yang saya dengarkan itu. Makanya sampai sekarang Anda ngerti kenapa lagu-lagu saya jadul. Lagu-lagu saya itu tahun 92-an, 90s. Kenapa lagu-lagu itu berarti? Karena lagu-lagu itu yang set me free. Zaman itu ya taunya lagu itulah. Sebelum itu saya tahu lagu karena saya pernah ke gereja, tapi lebih kepada gereja yang jauh lebih tradisional. Tidak nge-flow in the spirit, bukan permainan kecapi, artinya bukan healing music, tetapi lebih kepada kidung-kidung pujian. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang, bukan Tuhan Yesus. Saya dulu waktu dengar itu ya bagus sih, itu peringatan, tapi saya gak ngerti, gak ada dijelaskan. Jadi gimana? Kita harus cari Tuhan atau cari uang? Lagu-lagu kidung itu harus dijelaskan, ya kan? Kidung ada beberapa lagu itu lagu-lagu sekolah minggu ceritanya. Waktu saya nggak dijelaskan, saya bingung. Jadi lagu ini mengendorse itu, menganjurkan atau menentang itu, saya jadi nggak jelas. Saya nggak ngerti lagu-lagu pujian, belum ketemu lagu yang menjamah sampai saya lahir baru, pas saya umur 18. Waktu itu lagu-lagu itu masuk di hidupku dan saya ubah. Waktu zaman kaset tape itu loh. Saya dari lagu-lagu dulu yang Bon Jovi, lagu ya zaman-zaman itulah ya, bapak-bapak di sini, ya kan, lagu-lagu Bee Gees, lagu-lagu apa yang ini itu, lagu-lagu zaman-zaman itu New Kids on the Block, Step by Step, nggak tahu ya. Yang tahu ketahuan lah usianya. Ya, lagu-lagu itu semuanya tak ganti, semuanya kaset saya ganti. Kaset saya didominasi dengan Williar Count dan Robert Lea. Dan didominasi dengan lagu-lagu yang lainnya, ini itu mulai keluar ini, album itu, album Saat Teduh zaman itu, 60 menit segalanya enak gak enak gue dengerin. Tapi itu membawa kesembuhan di dalam hidupku, sungguhan loh. Umur 18 itu betul-betul saya jadi seorang pemuji, gak bisa nyanyi. Bonusnya dikasih suara jadi sedikit tambah merdu. Dulu sungguh-sungguh suara saya itu kuncinya berubah-ubah.
Tapi karena saking sering nyanyinya, saya pelan-pelan bisa gitar. Jadi bukan masalah tentang bisa main musik atau tidak. Tapi loving God's music. Mencintai musiknya Tuhan. Itu menyembuhkan, itu really. Saya ganti semuanya itu. Michael Jackson dan sebagainya. Dulu kesenangan saya lagunya itu loh. Smooth Criminal. Nggak tahu ya, ya sudah. Lagu-lagunya itu loh. Just beat it, just beat it. No. Saya gitu dulu, makanya berantem melulu, just beat it. Berubah jadi kasih, pasti lemah lembut. Lah gimana gak berubah? Ajarilah kami ini saling mengasihi. I was loving God's music. And it has ever since become my life. Sejak hari itu sudah menjadi bagian dari hidupku sampai hari ini 32 tahun. 32 tahun. Berubah. You wanna be free? Change the music you listen to. Saran ya. Songs from the Rooftop not bad tuh. Hari ini lagi launching Chinese-nya lagi. Kalian belajar bahasa. Ganti permainan kecapi. Loving God's music. Mencintai musiknya Tuhan. Itu menyembuhkan. Depresi itu pergi lari kayak maling ketahuan. Sungguhan dalam hidup saya. Oh, susah banget ternyata tengking-tengking. Bukan itu utamanya. Utamanya adalah hatiku syarat pujian. Itu mengubah loh. Coba deh. Sebelum tidur ya, susah tidur ya. Nyembah Tuhan aja. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya nyanyi kadang-kadang satu lagu tuh ulang-ulang setengah jam juga gak bosan-bosan. Kalau hati itu penuh kasih mula-mula. Kadang-kadang malah justru di lirik-lirik terakhirnya saya jadi nangis. Jadi cengeng saya kalau di hadirat Tuhan. Nangis tapi plong gitu lepas. Gampang tidur. Kalau zaman dulu kalau dengar suara jam 3 pagi subuh, saya gak mungkin mulai merem. Sekarang saya bisa perintahkan pada jiwa saya, jiwaku, tidur. Pujilah Tuhan, tenang, tidur. I can command my soul to rest. Except last night, kecuali tadi malam. Jadi firman ini biar kena ke saya juga. Sama-sama kita dikotbahi. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur itu healing music. Mazmur itu healing music. Banyak sekali. Engkau gembala yang baik, Mazmur 23. Seperti rusa rindu, Mazmur 42. Banyak sekali. Telah digubah nih lagu. Nyanyi aja terus. Lama-lama kan ngantuk. Oke? Ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku. Apa yang membuat orang itu tidak bisa restful dan hatinya tidak bisa sabat? Itu karena hatinya dia tertuduh. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepada aku. Kesesakan macam apa ini? Kalimat sebelumnya, ya Allah yang membenarkan saya. Ada perasaan guilty di hati. Kadang-kadang ini yang menghantui. Pada malam hari, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kalau ada sesuatu di dalam jiwa Anda belum dibereskan, jangan ditutupi dengan macam-macam yang lain. Cepat selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau Anda merasa bersalah tentang sesuatu, cari hadirat Allah, masuk ke ruang doa, gak perlu jam-jaman, 15 menit pun jadi. Ucapkan kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh mengakui dan secara sengaja menyerahkan ke Tuhan. Ya Allah yang membenarkan aku berseru. Apabila aku berseru, jawablah aku. Di dalam kesesakan Kau memberi kelegaan. Waktu hati kita sesak, sesaknya ini gak main-main. Sesaknya ini karena perasaan bersalah. Entah apa yang telah kau lakukan, atau apa yang tidak Anda lakukan yang membuat Anda merasa guilty. Salah satu feeling atau emosi yang paling buruk,
yang manusia bisa miliki adalah feeling guilty. Tapi sebenarnya itu emosi yang baik kalau itu adalah templakan Roh Kudus. Tapi kalau itu adalah sesuatu perasaan bersalah yang kita simpan, kita tidak akui, itu namanya lari. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Semakin lama kita lari semakin jauh, semakin jiwa kita tertekan. Gimana bisa istirahat, gimana kita bisa tenang, kita kehilangan damai malahan. Semakin jauh tanganmu menekan aku dengan berat. Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di dalam kesesakan kau memberi kelegaan. Salah satu emosi yang paling negatif yang manusia bisa punya adalah perasaan guilty yang tidak diselesaikan di hadirat Allah. Makanya itu saya suka sekali di ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Tuhan, please benarkan saya. God my righteousness. Aku salah, aku minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, kalau kita berkata kita tidak berdusta, kita bohong. Tapi kalau kita salah, kita berdosa. Akuilah dosamu. Allah itu setia dan adil. Dia bukan hanya akan mengampunimu, tapi juga menyucikanmu dari segala perbuatanmu yang jahat. Ya Allah yang membenarkan aku. Take my guilt. Saya merasakan sesuatu ya. Ini efeknya langsung. Ya, seorang psikiatris saja tidak akan bisa memberitahumu. Karena hanya berbicara sampai ke alam jiwa. Tetapi kalau kita mau bicara ke dalam alam roh, itu hanya firman Allah. Saya mendapati sesuatu kalau hati saya beres sama Tuhan sebelum saya tidur. Saya jauh lebih tenang dan saya bisa tidur dengan pulas. Lucu, pernah sekali saya nggak bisa tidur. Tapi setelah saya bicara kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa ini yang ganjel di hatiku? Saya doa sama Tuhan sebentar. Amin. Ini sungguhan berapa kali saya coba waktu amin langsung menguap. Hati-hati dengan kata amin kalau malam hari. Amin. Kalau beres sama Tuhan tuh enak loh. Sungguhan loh. Kita nggak bawa beban. Sehingga besok pagi hari itu selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Your mercies, they are new every morning, great is thy faithfulness, O Lord, great is thy faithfulness. Tuhan ingin supaya setiap pagi itu baru, bukan basi. Karena itu malam hari cara kita ending menyelesaikan hari itu menentukan besok pagi rahmat yang kita terima. Sadarkah Anda pentingnya transisi ketika kita tidur malam hari menuju ke new mercy? Imigrasi berkat itu ada dua sisi. Misalnya kalau kita ada di sisi sini, misalnya orang Amerika mau ke Meksiko, sisi Amerika ada tok paspor keluar, mau masuk Meksiko ada tok paspor Meksiko. Ya, hola, ¿cómo estás tú? Di sebelah sini, hello, how are you? Dua sisi. Sisi berkat Tuhan setiap hari dalam hidup kita adalah malam hari dan pagi hari. Pastikan Anda mulai dengan benar dan akhiri juga dengan baik. Itulah sebabnya tidak dianjurkan membawa amarah sampai ke ranjang tidurnya setelah matahari terbenam. Gimana kalau ngamuknya mulainya pukul 7 malam? Ya jangan matiin lampu. Jangan pura-pura enggak tahu, kura-kura dalam perahu. Langsung tutup aja pintu, matiin lampu. Jangan bawa kepahitan. Karena besok itu nggak akan tertanggulangi lagi. Itu sudah tertumpuk. Seperti makanan yang nggak sehat. Misalnya kalau di jalanan tidak tahu gimana, itu bumbu dibawa tidak diganti, disiram lagi, makanya lezat. Tapi itu semuanya sudah ngendap. Banyak hal pagi hari kalau malam tak kau selesaikan, besok tidak kita bicarakan lagi, lalu berbulan-bulan. Hatinya kenapa erosi, kenapa tiba-tiba berubah setia. Lu jangan heran, itu sudah diendap terus setiap hari. Malam tidak ditok, pagi gak ditok. Udah gitu aja. Be careful, kita harus profesional untuk bisa bukan hanya menjaga hati dalam segala waspada, tapi menjaga hari dengan waspada pula. Karena tiap hari ada kesusahannya, berarti tiap hari juga ada glorinya. Sebenarnya saya ditanya sama orang gini, Pastor Philip, apa sih rahasianya untuk membangun sesuatu karir apa yang sukses? Saya bilang gampang kok. Your success isn't determined by your dreams.
Suksesmu tidak tergantung dengan mimpimu sih. Mimpi orang itu muluk-muluk besar. Kalau nggak percaya, orang di luar sana, sampai yang sakit jiwa, sampai yang telanjang bulat. Lalu kalau Anda tanya, itu punya mimpi, justru mereka kadang-kadang jadi begitu karena mimpi mereka tidak kejadian. Kecewa, terpukul, bisa jadi begitu. Tuhan, jadi kuncinya bukan di mimpimu. Sukses kita, seorang anak Tuhan, itu ditentukan bagaimana Anda mengikut Kristus setiap hari, memikul salibnya. How do you follow Christ daily? Makanya di dalam doa Bapak kami, berikan pada kami hari ini makanan kami. Yang secukupnya dalam bahasa Inggrisnya, give us today, hari ini, bukan tomorrow, bukan besok, bukan kemarin. Kita bisa buat perencanaan. Tetapi cara kita jalani hari per hari, itulah suksesnya nanti. Give us today our daily bread. Saya ingin sekali mengajarkan, memuridkan Anda lewat firman ini supaya kita sama-sama komitmen. Day by day setiap hari tidak kecolongan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Allah yang membenarkan aku, selesaikan segera, kasihani aku dan dengarlah doaku. Coba lihat ayat 3, ini lucu. Kalau Anda teliti, jangan lupa ya konteksnya. Mazmur itu lagu. Dan ini adalah doa. Jadi Daud itu di ruang doanya lah ceritanya. Ngomong sama Tuhan. Kok tiba-tiba dia ngomong sama orang? Gak mungkin lah dia bawa musuhnya masuk ke kloset doanya. Kok bisa dalam doanya dia berkata ayat 3, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ngamuk nih. Kalian kok cemari reputasiku? Kenapa kalian character assassination? Kenapa kalian membunuh karakterku? Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ini lagi murka nih Daud. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Kenapa kalian fitnah-fitnah? Ini lagi ngamuk. Tapi untung berhenti sampai ayat 3 dikasih sela. Emosi itu jangan lama-lama. Bolehlah kita curahkan hati pada Tuhan. Tetapi jangan berakhir di sana. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Kok tiba-tiba dalam ruang doanya dia ngomong sama orang? Apakah musuhnya ada di kloset doanya? Coba Anda kalau teliti pikirkan. Tidak. Daud itu curhat. Itu kayak gini loh dalam doa. Tuhan, orang-orang ini loh, kesel aku. Itu kayak gitu loh. Cuman ini jauh lebih nyeni daripada cuman bilang, dasar orang-orang ini, dasar teman-temanku itu, punya teman gitu gak perlu musuh. Ini sih itu, dulu kan aku yang bantu. Kesel aku, gak terima aku diginiin. Orang itu lupa ya dia dulu siapa. Bukankah aku yang berjasa? Dalam hadirat Tuhan, untungnya Daud gak keluar dari ruang doanya, marah sama orang itu. Daud masuk ke ruang doanya, curhat sama Tuhan. Ih orang-orang ini. Tapi jangan diterusin. Nanti stroke. Makanya ada Sela. Sela itu berhenti. Gak ada Sela, perenang pasti tenggelam. Orang kalau renang kan gini. Ini ya. Ini. Itu Sela. Sela. Kalau enggak gini terus ngambang. Ngamuk itu ada batasnya. Dalam doa silakan curhat. Tapi kasih satu ayat aja, jangan lebih dari itu. Kasih Sela. Ketika dia ketika Tuhan bilang nafas dulu. Sela. Malam hari kalau ada sesuatu tidak beres, jikalau Anda hatinya masih marah, jangan tidur dulu, nyalain lampu. Kalau Anda perlu doa sendiri, menyingkirlah satu tempat, beritahu jangan diganggu dulu. Doa. Curahkan hati, lalu Sela, nafas panjang. Oke Tuhan. Lalu lihat ya ayat 3 ke ayat 4, terjadi perubahan tonasi. Perubahan berita. Ayat 3 kan dia ngamuk. Ini orang-orang ini gergetan aku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Kok aku difitnah-fitnah? Coba lihat ayat 4. Ketahuilah. Berubah dia. Ada shift gear. Tadinya itu R, reverse. Sekarang jadi D1. Anak-anak muda sekarang mungkin tidak bisa ya. Mobil manual ya. Asik loh manual. Apalagi kalau sudah jago gitu ya. Untuk impress ceweknya gitu pakai 2 jari aja. Gigi 3, gigi 4, gigi 5. Kalian gak tahu mungkin yang muda-muda sekarang. Cuman taunya RD.
N netral, P, Philip. Gitu ya. Ini terjadi perubahan gear, sadar enggak Anda? Hai orang-orang, lu orang ini, sampai ke ayat 4 langsung ketahuilah. Oh kok beda ya? Tiba-tiba kok berwibawa, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Dia gak berakhir di marah. Dia appeal naik banding ke Tuhan, bukan minta pembelaan. Dia minta kasih karunia. Tuhan, aku gak mau terus dalam marahku. Aku sebelum tidur, aku ingin mencium wajahmu. Ya sudah wis, ya sudah mau apa orang begitu sama aku. Tapi aku tahu, itulah ketahuilah. Bahwa Tuhan memilih saya bukan untuk membenci sesama. Tuhan memilih saya bukan untuk saya itu terganggu istirahat saya. Tuhan tidak memilih saya untuk jadi orang yang kepahitan. Tuhan tidak pilih saya menjadi orang yang kalah dengan keadaan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ini suara optimisme. Ini positive thinking sekali. Iman itu bukan positive thinking. Iman itu bukan berpikiran positif. Iman itu lebih dari itu. Tapi kalau pikiran positif aja gak bisa, gimana bisa beriman? Yang pasti iman juga bukan negative thinking. Orang berkata iman itu pikiran positif, salah. Iman itu oleh pendengaran firman Allah. Tapi firman itu selalu positif, tidak pernah negatif. Kalau dia tegur sesuatu, itu kalau suaranya negatif, itu untuk membawa kita ke arus positif. Kalau kita positif aja gak bisa, gak mampu. Mana bisa kita beriman? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Ayat 3 boleh marah, jangan sampai ayat 4. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru padanya. Ya kok yakin? Dia percaya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Daud gak marah lagi. Tuhan, kalau aku belum bisa mengasihi, ku renungkan kasih-Mu dulu. Aku ini adalah orang yang kau kasihi. Masa aku itu sama orang perhitungan? Ya sudahlah, kalau aku dicinta sama Tuhan, tidak ada salahnya aku ampuni musuhku. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Positif sekali. Penting sekali malam hari Anda itu shift gear. Tadinya reverse, mundur. Kalau manual kan gini, tek, tek. Ya, jangan lupa untuk di press dulu, bukan brake-nya pun koplinnya juga. Tapi harus berubah langsung ke maju. Gigi 1, gigi 2. Anda harus shift gear, berubah dari reverse ke D1, berubah dari manusia fokusnya kepada Allah dan janjinya. Itu ya, buat langsung sabat itu hati, sungguhan. Itu luar biasa. Shift gear. Ganti gigi. Coba katakan kanan kirinya, ganti gigi. Yang diberitahu gitu tanya, gigiku ada salah apa? Maksudnya ganti gigi kendaraan hati ya. Shift gear. Lalu kita melihat sekarang, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa, ayat 5. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Ayat 5 itu hanyalah tambahan dalam lagunya Daud untuk merangkumkan bahwa hari ini aku belajar, hatiku kenapa tidak bisa istirahat, kenapa aku susah tidur. Ternyata aku masih ada marah sama seseorang. Tapi Tuhan ajari kalau marah boleh, jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, selesaikan di situ, tapi tetaplah diam, selah. Sadari ya, sebentar lagi Daud ngantuk. Tapi sebenarnya saya ingin Anda melihat ayat 4 lagi, saya tambahkan satu lagi protein di dalam ayat ini. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya.
Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ini yang saya sebut dengan the blessed assurance for Christian prayer. Doa orang Kristen itu punya satu kelebihan karena dipanjatkan dalam nama Kristus Yesus. Doa yang dipanjatkan demikian adalah doa yang pasti sampai ke sorga. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi doa orang Kristen itu luar biasa. Bukan agama, tapi karena dipanjatkan dalam satu nama. Itulah sebabnya Daud di sini itu punya fondasi, sekalipun di zaman perjanjian lama Yesus belum datang sebagai Yesus anak manusia. Tapi anak Allah itu sudah ada dari sejak dahulu kala selama-lamanya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dengan inspirasi Roh Kudus Daud berkata, Tuhan pasti dengarkan doaku. Wong aku adalah anaknya, tanda kutip Yesus. Meskipun Daud adalah nenek moyang Tuhan Yesus secara lahiriah. Tapi dia berkata, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Allah Israel mendengarkan aku. Itu kepastian yang sama di perjanjian baru. Kita-kita yang berdoa dalam nama Yesus. Saya beritahu ya, kita itu doanya pasti didengar. Jawabannya terserah Tuhan, tetapi pasti didengarkan. Nah sekarang saya tambahkan sedikit apa yang membuat doa tidak terdengar sekalipun Anda Kristen sekalipun. Ada beberapa hal ini yang menjadi awasan, saya tambahi protein beberapa. Ini bukan informasi tapi transformasi hati supaya Anda hati-hati. Ada beberapa hal yang pastinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kadang-kadang seolah-olah Tuhan memang tidak mendengarkan doa itu sekalipun dipanjatkan dalam nama Yesus. Kalau doa itu hanya teori lewat mulut, lip service saja. Apa yang membuat doa tidak terjawab? Because we do not abide in Christ. Karena kita memang doa, tapi kita tidak tinggal di dalam Dia. Yesus berkata di Yohanes 15, tinggallah dalam aku di dalammu, firmanku tinggal di dalammu, kamu dalam firmanku, mintalah apa saja. If you don't abide in Christ, kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, jangan anggap nama Yesus itu mantra. Belajar dari anak sekewa, mencoba tengking setan pakai itu, setannya takut, gentar, tapi tidak mau keluar. Jadi kuncinya di relationship, bukan di cara berdoa. Makanya itu orang yang berkata, aku tidak mau doa, aku tidak bisa doa. Aku tidak bisa doa karena aku tidak mau doa karena aku tidak fasilidah. Doa itu tidak ada hubungannya sama fasilidah. Doa itu hubungan. Salah satunya alasan kenapa kalau kita tidak tinggal dalam kasih, orang yang kepahitan tidak mau mengampuni, doanya akan terhambat. Karena Kristus berkata, tinggallah dalam kasihku. Yohanes 15 itu. Salah satu alasan juga kenapa doa tidak didengarkan adalah unbelief atau ketidakpercayaan. Yesus tidak bisa membuat banyak mujizat di Nazaret karena mereka tidak percaya. Yesus bisa kalau dia mau maksa, tapi Tuhan tidak pernah begitu karena Roh Kudus tidak pernah menyurupi. Roh Kudus itu memenuhi. Kalau dia tidak diundang, kalau kita tidak buka pintu, dia tidak akan masuk ke situ. Jadi salah satu alasan juga kenapa doa tidak didengar sekalipun Kristen adalah unbelief atau ketidakpercayaan. Another thing, salah satu lagi adalah failure to fast atau gagal untuk puasa. Kadang-kadang Tuhan itu akan tidak selalu ya. Kadang-kadang waktu kita doa saja seolah tidak mempan, lalu tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Saya alami itu waktu saya bertobat tahun 92. Saya kan mengalami depresi berat, lalu saya mengalami kelepasan demi kelepasan. Hidup saya dulu kacau lah pokoknya. Tapi akhirnya saya mengalami kelepasan. Waktu saya mengalami kelepasan itu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang diteguhkan 2-3 hamba Tuhan yang lain tidak saling berkenalan. Di waktu kurang lebih bersamaan, tidak ketemuan. Saya diberitahukan saya harus puasa. Maka saya memulai journey saya. Waktu saya memulai pelayanan saya masuk ke sekolah Alkitab. Karena waktu saya bertobat itulah saat-saat saya masuk ke seminari atau sekolah teologi. Di saat-saat itu saya puasa. Itu sendiri mustahil kalau saya pikir-pikir lagi. Mana mungkin anak umur 18. Anak umur 18 itu perutnya itu adalah lembah curam tak bertumbuh. Saya makan nasi pecel dulu itu bisa 4 bungkus. Makan instan noodle itu bisa 7 sekali makan loh ya. Bukan seumur hidup. Tiba-tiba Tuhan suruh saya puasa. Demi pemakaian Allah. Saya masih ingat kok. 3 hamba Tuhan berbeda-beda. Kebangsaan juga. Dan saya diteguhkan oleh Tuhan. Saya puasa 40 hari tidak makan solid saya. That's how I begin my ministry. Gak bisa seperti Tuhan Yesus 40 hari. Itu gak makan, gak bisa. Saya gak bisa. Saya masih pertumbuhan lagi waktu itu. 40 hari. Saya hanya minum liquid food. Saya tidak makan solid 40 days. Kalau saya gagal melakukan itu ya pasti Tuhan hair lagi. Bukan berarti Tuhan tidak cinta atau berkatnya dicabut ya enggak. Tetapi pasti Tuhan suruh saya lakukan. Kadang-kadang ada orang di sini yang disuruh Tuhan puasa, enggak mau. Ya pasti ada sesuatu yang terhambat. Selain itu apalagi?
bad marriage. Di perjanjian baru dijelaskan, hai laki-laki, perlakukan wanitamu, istrimu dengan baik dan benar sebagai teman pewaris kehidupan supaya doamu jangan terhambat. Naikkan tangan kudus. Jangan pakai untuk mukul. Jadi bad marriage atau pernikahan yang terganggu bisa mengganggu jawaban doamu. Apalagi unconfessed sin atau dosa yang sengaja disimpan tidak ditobati. Dan kita terus simpan di sana dalam kemunafikan, Tuhan tidak akan dengarkan doa orang gitu. Dia mau teriak-teriak, tidak bedanya dengan Nabi Baal. Nggak akan didengar sama Tuhan. Oke? Selesai ya, saya lanjutkan beberapa ayat lagi, lalu kita selesai. Siapa belajar sesuatu, diberkati Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Sabar-sabar ikut saya akan selesaikan segera. Ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saya suka sekali ini. Di sini Daud sudah mau tidur ini kan doa pada malam hari. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Belajar di art atau seni. Ini bukan seni bela diri. Ini seni untuk membuat jiwamu istirahat. Badannya akan mengikut. Persembahkan korban yang benar di atas ranjang. Waktu kita berbaring, kita bisa bicara pada jiwa kita sendiri dalam bentuk sebuah lirik lagu, atau ada suatu ayat firman, atau ada suatu statement pernyataan iman. Pernah gak? Siapa di sini pernah waktu bangun tidur, langsung tiba-tiba kita bangun itu pada sebuah lagu. Gak mungkin kan orang tidur persiapan dulu. Waktu bangun tuh lagu itu ngiang-ngiang. Misalnya lagu apa yang kita dengarkan, misalnya ya. Bangun langsung, kau satu penuh kasih. Nah, kita masih belum sadar. Aku tuh 1, 2, 3, 7, 9, 4, 8, 5, 6. Itu nomor teleponnya siapa? Enggak, tapi kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat. Kadang-kadang lagu pujian cepat, kadang-kadang lagu pujian lambat. Kadang-kadang waktu kita bangun tiba-tiba, tak kusangka sejak dulu. Nah, kita bisa nyanyi. Itu ngiang-ngiang terus sepanjang hari. Itu bukan kebetulan loh. Itu Roh Kudus yang taruh di situ. Dan kadang-kadang jangan tunggu Roh Kudus taruh saja. Malam hari bicaralah kepada dirimu sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nggak usah nyanyi seluruh lagu. Saya biasakan diri nyanyi cuman 1/4 lagu. Cuman ngambil beberapa lirik saya ulangi. Langsung saya tidak sadar. Loh, saya sudah ketiduran. Lalu saya matikan lampu. Paham ya? Bisa lewat satu lirik. Bisa lewat satu ayat, saya ingat-ingat ayat. Saya belajar untuk merenungkan. Saya pelajari seni itu waktu berbaring itu saya bersekutu dengan Tuhan. Siapa tahu nih bukan berpikiran buruk. Suatu hari kalau tua gak bisa bangun gimana. Saya sudah punya keahlian untuk bersekutu dengan Tuhan di atas tempat tidur saya. Gak takut sakit bukan berarti imani. Kenapa? Saya cukup mahir sudahan. Waktu saya flat in my bed. Saya bisa, otak saya itu sudah terbiasa nuruti roh saya untuk ingat ayat, ingat satu lirik, saya sudah biasa. Ya. Persembahkan korban yang benar. Ini di atas tempat tidur ini Daud ngomong ini, percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sebelum ayat terakhir saya jelaskan ayat 7 dan 8. Ternyata sampai ayat 7 itu masih ada efeknya. Kata-kata manusia itu betul-betul berkuasa. Jadi hati-hati apa yang kau katakan kepada orang-orang di dalam hidupmu, terutama darah dagingmu. Hati-hati, karena itu akan mengiang. Terbukti di sini meskipun Daud sudah kayak begitu imannya, masih saja dia bukan berarti dia balik kucing ya. Tapi kalau Anda lihat ayat ke-7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Banyak loh Tuhan, orang-orang sekelilingku itu ngomong begini, ayo siapa yang bisa, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada Daud? Nggak mungkin lah, orang itu sudah ditinggalkan semua. Tuhannya pun sudah lupa. Tapi dia berkata, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Ingat ya, sebelum tidur mungkin kenapa saya biasakan mempersembahkan korban yang benar di atas tempat berbaring? Karena terkadang saya harus akui bahwa masih ada kata-kata negatif yang terngiang-ngiang. Tidak tentu kata-kata orang, kadang-kadang otak sendiri. Ketika perkataan manusia yang negatif itu terngiang-ngiang, pastikan doamu menggelegar. Yang terngiang-ngiang banyak orang berkata, mana ada orang kan memperlihatkan yang baik kepadanya. Yang menggelegar adalah, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan.
Saya suka untuk membuat kata-kata negatif yang jalan-jalan, shopping di pikiran saya. Jangan sampai masuk ke hati. Saya skakmat sama satu ayat. Sebelum tidur itu saya selalu bersih. I sleep clean. Karena saya punya satu ketakutan yang lugu. Bukan ketakutan juga sih, takut ya enggak sih. Kekhawatiran juga bukan, tapi concern lah ya. Ada suatu keprihatinan yang lugu. Bukan imani loh ya, karena kita enggak tahu loh ya. Kita kan udah dengar banyak di masyarakat, tidur dia enggak bangun lagi. Kadang-kadang kalau kita tulis di kartu imigrasi, masuk negara mana, last embarkation, ya artinya airport terakhir yang kau injak di mana. Kalau Anda transitnya itu dari Singapura, tulis Singapura. Last embarkation kalau langsung dari Juanda direct kemana Malaysia, tulis Surabaya ya kan? Kadang-kadang last embarkation sebelum surga itu bubuk loh bagi beberapa orang. Tidur nggak bangun. I always have this discipline yang sudah saya terapkan 32 tahun. When I sleep clean. Saya tidak akan bawa satu dosa yang belum saya akui. Saya tidak hutang I love you kepada keluarga saya atau I'm sorry. Never. Dan saya tidur dengan suatu conscience bersih, tidak ada yang saya tangguhkan. Kalau Tuhan suruh saya hari ini injili siapa, saya tidak mau hutang darah. Besok kalau nggak bangun gimana, bukan imani begitu. I sleep clean every night. Tiap malam. Kenapa orang wanita itu sangat disiplin terus terang loh ya. Yang bersihan, selalu cleansing dulu. Make up-nya dicopot. Kecuali make up-nya memang cuma pasangan gini. Tapi kalau make up itu ditaburkan, dicat gitu segalanya harus dibersihin. Kenapa? Supaya nggak jerawat dan sebagainya. Kenapa kita gosok gigi kita tapi nggak gosok hati kita? Gosok gigi, kumur lagi. Floss lagi. Pastikan bersih di semua sela-selanya supaya tidak jadi karang gigi. Tapi why not hati? I sleep clean. Saya cleansing. Hati. Saya nggak pakai makeup, ngapain cleansing muka. Saya sikat hati saya bersih. I sleep clean karena saya nggak tahu kapan saya nggak bangun. Jangan sampai last embarkation sampai di sana, lo tidurmu kotor. You don't sleep pretty. You sleep dirty. Saran saya ya, orang-orang yang terlibat pornografi, kalau memang sudah terjadi, jangan tidur ya, jangan tidur. Saya gak nakut-nakuti, berlutut dulu, tobat-tobat, ngantuk pun jaga, doa sampai minta maaf sama Tuhan. So, jangan sampai loh ya, kecapean berbuat dosa. Setelah mati ketemu Tuhan, setelah tidur ketemu Tuhan langsung. Saya gak nakut-nakuti. You better sleep clean, jangan ada kepahitan. Saya tidak mau hutang sama jemaat, tidak mau hutang darah. Kalau waktunya saya bobok malam ini, saya sudah selesaikan 5 ibadah, memberitahukan semua yang saya tahu per hari ini. Besok saya beritahu lagi hal-hal yang saya temukan. Saya tidak akan hutang sama siapa-siapa. I sleep clean. Tahu nggak cara saya tidur seperti apa? Coba lihat saya ya, mau difoto silakan. Sungguhan, lihat ya. I sleep smiling. Saya tidur itu tersenyum. Kalau sampai nggak bangun suatu hari, saya datangnya ke Tuhan dengan senyum. Ya, format wajah saya itu saya bawa ke kekekalan, tapi saya pasti bangun, don't worry, karena saya harus menguburkan banyak orang. God bless you, I love you. Saya harap Anda bisa mengerti hal-hal ini. Ya, terakhir, dengan tentram aku mau membaringkan diri ayat 9. Ini bagus sekali, lalu segera tidur. Ini Daud sudah mari, sudah selesai, dia bobok sudah. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. So beautiful ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Ada satu film Mr. Bean, satu episode. Itu lucu sekali. Mr. Bean kan memang konyol ya. Dia gak bisa tidur di kamarnya yang kecil itu dengan bonekanya. Lalu dia ambil semacam postcard gitu. Lalu dia lihat ada domba kan. Oh bukan postcard, apa itu gambar. Lalu dia ulang salang hitung lagi dari awal. Terus dia pakai kalkulator. Oh, ya namanya cuman parodi. Saya sih tidak perlu kita hitung domba. Banyak stresnya nanti. Hitung aja satu, hitung gembalamu. Mataku tertuju padamu. Ini bukan dari Mazmur, ini lagu biasa. Terus gimana? Segenap hidupku kuserahkan padamu. Turn your eyes upon Jesus.
Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Terjemahnya apa? Nah, tidak ada waktu, nanti tanya orang sebelahnya. Turn your eyes upon Jesus. Di sini Daud bisa tentram, berbaring langsung tidur, karena dia melihat wajah gembalanya. Dia sleep clean, hati ke hati ketemu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang membiarkan aku diam dengan tentram. 3 poin ini, bawa pulang ke rumah sebelum Anda tidur malam hari ini. Ya, semua yang mendengarkan ini mungkin nanti irirannya, ada yang dengarkan pagi hari, no problem. Tiap malam, I speak peace into your life. Tiap petang hari, menjelang malam hari, waktu mau istirahat pada malamnya, saya berdoa supaya khotbah, sermon, atau sharing saya akan membuat setiap malammu damai sejahtera. 1, waspadalah, sebab stres menjadi-jadi di malam hari. Panic attack segalanya itu banyakan di situ. Gak selalu ada orang di siang hari, tapi malam itu biasanya adalah high season atau musim derasnya. Waspadalah sebab stres semakin menjadi-jadi di malam hari loh. Jaga hati. Tidak heran setan itu bekerjanya itu juga tidak hanya malam, siang juga ada. Setan itu gentayangan di mana-mana, tapi malam itu adalah jam favorit. Karena di malam hari orang bisa bersembunyi seolah-olah begitu. Ya. 2, sebelum tidur geserlah fokus hati secara sengaja dari manusia kepada Allah. Nanti setan pun gak berani menindihmu dalam tidurmu. Gak akan berani. Panic attack semuanya, serangan fajar itu gak terjadi. Kalau hatimu itu fokus ke situ, kau milik Yesus. 3, saat berbaring bicaralah pada jiwa sendiri sebuah lirik lagu atau ayat firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Good night. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan.